Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hingga saat ini sudah ada 5 orang ditetapkan pihak kepolisian sebagai tersangka terkait kasus pengeroyokan anggota klub motor gede atau MOGI kepada 2 anggota TNI menuai kecaman publik. Hal ini dikhawatirkan menjadi stigma publik terhadap komunitas motor gede. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama kita legenda komedi Indonesia yang juga dikenal sebagai penggemar MOGE, Indro Joyokusumonegoro atau yang dikenal dengan Indro Warkop. Selamat pagi, Pak Indro. Selamat pagi. Iya, Pak Indro, peristiwa ini sangat disayangkan dan bahkan membuat stigma di masyarakat. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan kejadian ini, Pak? Ya, sejujurnya saya sebagai anak motor katakanlah ya, prihatin banget kejadian itu. Karena memang jauh-jauh hari saya kan pernah ngomong juga di salah satu media ya. Betul. Buat teman-teman gitu, bahwa kita itu warga negara biasa gitu. Kita share atau berbagi sebetulnya jalanan dengan yang lain gitu. Jadi mari kita sama-sama syukuri ini sebagai sebuah karunia gitu Tuhan. Kita syukuri bahwa kita bisa bermain motor dengan senang, dengan enak, dengan santai kayak gitu. Jadi nggak seolah-olah kita punya sendiri sih. Nah sekarang memang seperti yang Anda bilang stigmanya berat. Sebetulnya bukan sekarang. Kenapa saya udah ngomong kayak gitu? Karena sebelumnya saya udah sering kayak gitu. Tiba-tiba saya di warung apa segala, tiba-tiba bilang, oh Pak Indro, kirain siapa? Biasanya yang main motor kayak gini orang sombong-sombong, orang arogan. Nah untung dia kenalin saya, kalau enggak kan ya kan. Jadi hal-hal seperti itu sih memang yang membuat saya kepengin bilang sesuatu sebetulnya. Dan ini sebelum kejadian kemarin gitu. Betul. Kurang lebih itu video yang Anda upload di YouTube pun juga sudah ada kurang lebih 1 bulan yang lalu atau bahkan lebih ya Pak Indro ya. Tapi ya saya akan mengutip pernyataan dari sejumlah netizen yang mengatakan bahwa ada kecenderungan unsur superioritas dari pengguna MOGE di jalan seperti juga Anda sampaikan sebelumnya. Sebenarnya bagaimana tanggapan Anda? Apakah memang betul gitu dari pandangan Anda, melihat juga Anda sudah bergabung sebagai penggemar MOGE ini dari puluhan tahun yang lalu? Ya, saya nggak bisa ngomongin, saya bukan psikolog. Saya juga bingung juga kalau disuruh apakah ada superioritas. Tapi gini, kalau dibilang ada superioritas, kan sebenarnya gini, bangsa ini sekarang ini sedang terbuka. Jadi ketika kita rame-rame segala macam itu, terus kemudian membuka celah untuk kelihatannya melampiaskan segala-galanya ya. Semua coba dilihat deh di mana-mana. Klub misalnya atau organisasi apa nggak terlalu bagus, dia pindah, dia buat klub sendiri misalnya kayak gitu. Itu mungkin yang dimaksud. Tetapi gini, ini bicara konvoy ya, bicara touring dengan konvoy. Kalau saja itu dipakai semua prosedurnya, ya, SOP-nya, ya katakanlah SOP gitu ya, mungkin bisa terhindar lah setidak-tidaknya. Ada yang bertanggung jawab dan ada yang selalu bisa apa ya istilahnya ya, ingat jangan main hakim sendiri misalnya kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Karena ini kan kelihatannya kalau dilihat dari SOP konvoynya ini yang belakangan kan ngejar yang depan. Betul. Gitu ya. Jadi ada perasaan yang aduh gua harus buru-buru, gua harus ini, gua harus itu kayak gitu. Nah, itu mempengaruhi pengendaranya menjadi apa ya, menjadi ya banyak hal bisa terjadi gitu. Oke, Pak Indro, sebenarnya kalau SOP konvoy itu seperti apa sih? Pertama-tama SOP konvoy itu adalah kita touring atau konvoy sebagai penggemar motor ya, bukan sebagai TNI atau Polri kayak gitu. Itu satu, kita berbagi jalanan. Oleh karena itu ditentukan kalau untuk keadaan sekarang ini sebetulnya paling banyak itu 15 motor lah dalam satu grup. Karena kalau enggak selain nyusahin kita sendiri juga nyusahin orang banyak. Satu. Kedua, itu biasanya dibagi-bagi. Ada road captain-nya sendiri yang bertanggung jawab. Terus kemudian pokoknya selalu ada yang bertanggung jawab. Terus kemudian
eh, setiap masing-masing peserta itu ditentukan tempatnya karena sesuai dengan kadang-kadang ya dengan sifat mereka. Dan ini nggak boleh duluan kayak gitu. Kita nyebutnya body. Jadi misalnya nomor 1 ada badinya nomor 2, ada temannya nomor 2, 3, 4. Kalau ketinggalan itu di belakang juga ada sweeper. Kalau ketinggalan ini temannya harus nemenin. Yang lainnya tetap jalan. Nanti sweeper yang kasih tahu. Biasanya ada alat hubungan. Ini ada yang ketinggalan 2. Nanti yang depan akan berhenti. Kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu nggak membuat yang belakang menjadi terburu-buru atau bagaimana gitu. Nanti mereka hubungan terus. Sekarang udah lebih hebat lagi kan ada alat komunikasi. Mereka bisa bilang ini kayaknya nggak bisa diselesaikan, kayaknya harus ditarik atau diangkat ke mobil untuk gabung lagi nanti kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi nggak kejar-kejaran seperti itu ya. Itu yang membuat menurut saya sebagai pengendara tuh ada konsentrasi lebih untuk bisa mencapai sesuatu gitu. Padahal touring ini kan sebetulnya harusnya santai, enak, menikmati perjalanan kayak gitu ya. Itu sih. Sebenarnya kalau untuk kegiatan touring itu apakah memang diatur begitu, katakanlah misalkan 1 bulan berapa kali, berapa minggu berapa kali, dan juga tujuannya kemana saja, itu pengaturannya seperti apa sih sebenarnya Pak Indro? Itu masing-masing kelompok ya, masing-masing. Saya bilang kelompok karena ada klub, ada grup. Ini kan terjadi pada grup ya. Grup ini adalah grup yang saya tahu sebetulnya marketing tools dari sebuah dealer kayak gitu. Itu biasanya apalagi dengan kayak gitu memang ada jadwal, ada pengaturan touring jarak dekat, jarak sedang, jarak jauh seperti itu. Nah kalau yang ini saya nggak ngerti seperti apa pengaturannya, tapi biasanya untuk kelompok-kelompok tertentu memang ada semacam jadwal seperti itu. Kalau untuk adanya kejadian, katakanlah ada kejadian seperti yang berlangsung beberapa waktu lalu, begitu, apakah ini kan menjadi evaluasi kebijakan di dalam komunitas itu sendiri? Kita semua jadi berbicara soal itu gitu, terutama ya kalau bangsa kami kan klub kecil ya. Saya ada di klub kecil walaupun saya pendiri HDCI gitu ya. Tapi artinya saya konsentrasinya di klub yang kecil ini. Kalau di klub kecil ini kan memang kita lebih enak, lebih santai kayak gitu ngobrolnya. Jadi nggak harus ini tahun ini harus ini nggak disesuaikan. Seperti misalnya gini, PSBB, kami langsung bilang sama teman-teman kayak gitu, tolong jangan keluar apalagi mempergunakan pets gitu. Kami kan MC ya, pets. Nah kenapa? Karena akan jelek kita image kita kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kita pikirin bener. Nah, apalagi ada sekarang kayak gini, waduh ini apalagi rakyat kita sekarang, masyarakat kita lagi begini ya. Saya dengar lagi ada sweeping oleh ormas tertentu kayak gitu. Ini kan menjadi melebar kemana-mana gitu ya. Yang dirugikan siapa ya? Teman-teman yang ya touringnya biasa-biasa aja kayak gitu. Itu yang mungkin yang membuat kami prihatin sih sebetulnya. Pak Indro, kalau kita tarik lagi ke belakang ya, selain kejadian yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian beberapa waktu lalu juga terjadi di Yogyakarta juga, yang itu menimbulkan banyak stigma di masyarakat. Bagaimana bentuk komunikasi yang akan dilakukan oleh anggota komunitas tentunya untuk bisa bersama-sama memberikan komunikasi yang baik dengan masyarakat juga, bahwa kita sama-sama pengguna jalan, yuk kita beriringan bersama? Ya itu kembali kepada pengurusnya masing-masing ya. Mereka harusnya sih punya visi itu yang harus diberikan kepada anggotanya. Jadi seperti di HDCI kami dulu membuat itu kode etik, itu yang harus ini. Salah satunya kode etik yang pertama bahwa kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kita, kayak gitu. Itu salah satu ya. Nah, seharusnya sih kalau selalu mengikuti ADART, kode etik,
harusnya sih bisa dikendalikan lah anggotanya ya, kayak gitu. Oke. Tapi mungkin kadang-kadang sedemikian besar, ya atau itu memang tidak ada struktur itu. Kalau setahu saya di HOK itu kan memang mereka marketing tools gitu ya. Saya juga anggota HOK internasional kayak gitu. Tapi artinya saya nggak ngerti ya itu dibikin seperti klub biasa, dibikin ADRT apa enggak. Tapi yang setahu saya HOK itu marketing tools dari sebuah dealer. Jadi anggota HOK itu kita yang diservis oleh dealer sebetulnya. Diberikan servis oleh dealer. Karena kita pernah beli di tempat dia misalnya, kayak betul, gitu. betul. Jadi itu sebetulnya. Tapi saya nggak ngerti peraturannya di sini karena saya, setahu saya sih kalau klub-klub pasti ada ADRT ya. Atau kalau MC semacam kami di Black Angels atau di Brotherhood 1% itu mereka punya black book gitu, semacam semacam ADART yang membuat kita punya koridor tertentu kayak gitu. Oke, Pak Ade, kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya kan ini yang menjadi permasalahan kan 1-2 orang di dalam anggota begitu, dan juga ada kejadian seperti ini. Kalau dari komunitas sendiri ada tidak sih untuk ancaman ataupun sanksi dari komunitas, misalkan pemberhentian dari keanggotaan ataupun sanksi lainnya? Harusnya ada. Jadi saya kalau di HOK saya nggak ngerti sanksi itu. Tapi kalau kami di MC ya, di Black Angels misalnya atau di Brotherhood, itu karena kami kan tandanya kan patch ya, bahkan ada hierarki di situ. Itu Betul. kuat banget aturan-aturannya, sanksi-sanksinya. Dan setahu saya di HDCI misalnya gitu, itu juga kuat banget gitu. Ada sanksi tertentu kayak gitu. Sebetulnya sebegitu ya. Kalau di kami di MC patch itu copot. Ada kita kan nggak ada kartu anggota, patch-nya dicopot, bisa dipecat dengan patch-nya diambil vest-nya kayak gitu. Kalau kita bisa begitu, kalau merugikan nama komunitasnya itu bisa diambil. Atau kadang-kadang yang ringan aja itu diparkir istilahnya, patch-nya diambil, tidak boleh pakai selama 3 bulan misalnya. Jadi otomatis dia nggak bisa berkegiatan main motor gitu. Kayak gitu. Itu tidak ada bisa berarti ya ketika sudah diambil berarti ya. Baik, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Indro Joyokusumonegoro atau Indro Warkop sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.